Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, selamat datang dalam rumah Tuhan. Satu kerinduan kita yang sama, kami tinggikan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Sebab tidak ada nama lain di kolong langit ini yang mampu untuk menyembuhkan, melepaskan, membebaskan setiap kita. Untuk itu kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita di pagi hari ini. Saudaraku sekalian, mari kita ikuti protokol yang ada, tetap jaga jarak, tetap pakai masker selama ibadah berlangsung, supaya keamanan kenyamanan kita nikmati di tengah-tengah ibadah kita. Nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus, Roh Allah menyatakan dirinya atas ibadah kita dan bagi kita semua di pagi hari ini. Saya jemput semua Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan kita. Bersama haleluya, 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 sebab Tuhan baik, terus nama-namanya seperti kita. Kudangan Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah.
tidak ada nama lain di kolong langit ini yang layak kami sembah, yang layak kami puji, yang layak kami muliakan. Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang kudus, yang bertahta di langit, di bumi, dan di surga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hari ini kami datang membawa syukur kami, membawa sembah kami untuk hormat kemuliaan bagi namamu sendiri ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami, Engkau disenangkan dengan mazmur kami, Engkau disenangkan dengan penyembahan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau pasti bertahta di atas puji-pujian orang-orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami yakin ibadah kami mengandung janji untuk hidup kami hari ini maupun hidup kami yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan, yang lemah pasti dikuatkan, yang bimbang pasti ditetapkan, yang punya persoalan ada jalan keluar, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa di surga, tinggikan panji salib kemenangan-Mu Tuhan. Ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap buka ibadah kami di pagi hari ini, dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk bersama-sama Tuhan, Dia Raja di atas segala raja, Tuhan yang perkasa, Raja yang selama-lamanya. Terima kasih kita dari Tuhan.
tak kulihat. Dimatikan ku kekuatan melakukan perkara yang hebat bersama Rohku. Ku pasti berang. Namamu dipuji, kemuliaan dengan segenap hati Raja Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau punya segala biarkan percobaan meniti batas kekuatan. Berikan ku kemuliaan serupa dengan Bapa. Sama-sama saudaraku. Rohku, ku pasti benar. Namamu dipuji, semua kemuliaan selalu dengan segenap hati Raja. Haleluya. Kami tinggikan namamu dengan baik. Pujian bagimu Yesus. Haleluya. Pada segera nyanyikan sama-sama sama Tuhan. Haleluya.
Engkau sahabat yang pernah meninggalkan kami. Engkau sesungguhnya Engkau yang hebat, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, yang bertanggung jawab atas hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau mengenung diriku serupa gambaran. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupan.
sungguh baik, sangat baik. Dia teramat baik. Mari terus naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus naikkan syukur kepada-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Engkau kekuatan, Engkau perisai. Kami mengharapkan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindukan hadir-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh memerlukan-Mu dan rindu kepadamu Tuhan. Hari ini kami datang di tempat ibadah ini karena kerinduan akan Engkau. Roh Kudus-Mu yang telah menarik setiap kami untuk datang kepadamu. Dan kami yang datang di ibadah ini maupun kami yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kami rindukan Engkau Tuhan. Mari Engkau yang menjamah seluruh kehidupan kami. Mari Engkau yang puaskan hasrat hati kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau gembala baik yang tidak lari meninggalkan kami kawanan domba-Mu. Sebab Engkau gembala baik yang memberikan nyawa-Mu bagi kami domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul beribadah, bahkan mendengarkan isi hati-Mu, tuntunan firman-Mu. Urapi, berkati pertemuan ibadah kami ini Tuhan. Baik hamba-Mu yang berkata-kata, pun semua kami yang mendengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti isi hati-Mu, membuat kami mengerti maksud firman-Mu, dan firman-Mu menjadi terang, menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan Yesus, kami umat-Mu dan kami sedia mendengarkan. Mari Tuhan sama-sama kita katakan Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, sebelum duduk kasih tos dari jauh satu dengan lain katakan Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan mengasihi semua kita. Tuhan mengasihi kita. Yang duduk di luar kalau mau masuk ke dalam masih ada beberapa tempat di sayap kiri dan paling depan masih boleh ada beberapa tempat. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan kita semua dapat datang beribadah walaupun dalam suasana seluruh dunia yang digoncang oleh virus corona, tetapi bersyukur masih ada kesempatan untuk kita dapat di Tobelo bahkan boleh beribadah, di Manado masih belum boleh. Ini merupakan kesempatan dan pakai kesempatan berkumpul ini dengan sungguh-sungguh kita memuji menyembah Tuhan, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Kalau waktu-waktu yang lalu di tahun-tahun yang kemarin kita mungkin pikir tiap minggu juga bisa, tiap kesempatan hari Minggu juga masih ada kesempatan lagi. Tetapi biarlah dengan bencana corona yang melanda seluruh dunia ini membuat kita menyadari bahwa belum tentu ke depan belum tentu akan bisa beribadah dengan leluasa. Bahkan kita bahkan tidak tahu apakah masih ada kehidupan di tahun-tahun kemudian. Tadi malam saya mendengar satu bunyi yang agak keras, mungkin ada yang ikut mendengarkan sebelum hujan dan guntur itu. Ada bunyi seperti angin keras begitu saudara, mungkin saudara yang lain terlelap, ada juga ada mungkin yang mendengarkan bunyi angin yang sangat kencang. Terada mungkin saya sendiri yang bangun tengah malam tadi malam, semua terlelap. Saya sedang menyampaikan bahwa mari kita tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mari waspada dan mari berjaga-jaga dalam Tuhan. Bilang kepada teman di samping, mari tetap waspada. Mari tetap waspada. Puji Tuhan. Firman yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada umat pada hari ini adalah tentang kerinduan akan Tuhan. Seberapa banyak ada rasa rindu di hati kita kepada Tuhan. Waktu saya diberi kesempatan menyampaikan firman di NKM beberapa waktu yang lalu, timbul pertanyaan ini di hati saya. Seberapa penting Tuhan Yesus bagi kita? Seberapa penting Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Mungkin dengan mudah kita bisa menjawab, yang tentu penting sekali, tentu sangat penting. Tetapi seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk Tuhan?
Seberapa banyak kesempatan yang kita luangkan untuk berdoa, cari Tuhan, bersekutu dengan Dia, atau sekedar di bibir, di mulut saja kita bilang Tuhan sangat penting dalam hidup saya, dan kita simpan Dia di doa pagi, doa malam, selesai. Tidak peduli dengan Tuhan. Hari ini ketika firman Tuhan datang kepada kita, mari buat kita refleksi diri. Seberapa penting Tuhan Yesus bagi saya. Terima kasih buat musik pujian yang telah membawa kita memuji menyembah Tuhan tadi. Bahkan sebelum firman itu ada satu lagu tentang seperti rusar itu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Mari kita baca bersama-sama kutipan ayat itu di dalam Mazmur pasal 42. Mazmur 42 ayat pertama sampai selesai, sampai ayatnya yang ke-12. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita baca seluruh pasal 42 ini dengan suara yang keras. Kita baca bersama Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Sama-sama kita baca. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita katakan amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Ini ungkapan hati dari pemazmur Bani Korah tentang kerinduan mereka kepada Allah. Jiwa mereka merasa tertekan. Hanya karena hal sepele, dikatakan karena orang terus bertanya di mana Allahku. Rupanya Bani Korah ini sedang mengalami hidup dalam himpitan musuh, tekanan, sedang ada masalah, dan sekeliling orang-orang bertanya, mana Tuhan? Mana bukti penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Di manakah Allahmu? Itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi Bani Korah, dan justru tekanan-tekanan tersebut, masalah-masalah tersebut membuat umat ini, membuat Bani Korah ini lebih lagi merindukan Tuhan. Dan mereka sampai menghibur diri sendiri, bicara kepada jiwa sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Jadi umat Tuhan ketika dalam masalah persoalan
jangan tunggu nanti harus gembala full time atau teman-teman lain yang kasih kuat. Lebih dulu mari masing-masing kuatkan diri sendiri. Bani Korah bicara kepada jiwanya sendiri, mengapa tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi tidak harus menunggu orang lain kasih kuat kita. Mari engkau dan saya jadi kuat dan hibur diri sendiri. Bicara kepada diri sendiri. Apalagi kalau ada teman kasih kuat, mestinya lebih lagi menjadi kuat dalam Tuhan. Amin. Mestinya semakin kuat dalam Tuhan. Ini Bani Korah, tidak ada orang lain yang hibur diri sendiri. Sendiri bicara, kasih kuat diri sendiri. Mengapa tertekan hai jiwa? Berharaplah kepada Allah. Kita lihat dari bagian ayat yang kedua. Bani Korah melukiskan bagaimana kerinduan mereka kepada Tuhan. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mau melukiskan seperti apa rasa rindu ini, seperti apa kita kerinduan kepada Tuhan. Maka Bani Korah memakai perumpamaan seperti rusa rindu sungai berair. Ada banyak sungai, tetapi kadang-kadang ada sungai yang kering, terutama di musim panas. Kalau musim hujan mungkin air mudah didapat di mana-mana. Tetapi ketika musim panas yang berkepanjangan, ketika musim kering yang lama, ingat bahwa di tanah Israel pernah terjadi musim kering di masa Elia itu 3 tahun lebih, 3 tahun setengah, tidak pernah turun hujan, embun juga tidak pernah. Jadi di daerah itu sering kali bisa saja terjadi lama tidak ada hujan. Air menjadi masalah yang sulit di masa kering. Pemazmur menuliskan seperti rusa rindu sungai berair. Rusa setiap hari perlu minum, dia perlu untuk minum. Makan oke, dapat di mana-mana, tetapi minum juga perlu tiap hari. Dan di sungai-sungai yang berair bukan tempat yang aman untuk rusa. Di tepi sungai yang berair bisa ada sangat banyak ancaman bahaya. Ada banyak singa-singa yang menunggu di tepi sungai. Ada banyak harimau, ular, dan lain-lain. Bahkan di dalam sungai bisa saja ada buaya-buaya yang menunggu untuk begitu rusa datang langsung diterkam. Tetapi kerinduan, rasa perlu akan sungai, akan air, membuat rusa ini tetap harus datang. Dia tahu ada banyak bahaya sekeliling, dia tahu ada banyak bahaya di dalam sungai. Tetapi rasa haus itu membuat dia tetap cari sungai, tetap mau datang kepada sungai itu untuk bisa minum dan memuaskan dahaganya. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kita refleksi kepada diri masing-masing. Dibandingkan dengan Bani Korah yang begitu merindukan Tuhan, saya hari ini, umat Tuhan hari ini, apakah kita punya kerinduan yang sama seperti yang dialami oleh Bani Korah ini? Adakah kita merasa rindu akan Tuhan? Ataukah kita sudah tidak peduli? Ada banyak hiburan di zaman ini. Ada film Korea banyak, sinetron banyak. FB saja itu kalau buka habis waktu berapa jam itu. Banyak kesibukan di zaman ini dan banyak kali kita lupa tentang Tuhan. Segala kenikmatan dunia ini bisa mematikan kerinduan kita. Bani Korah melukiskan betapa kami rindu Tuhan. Ada banyak bahaya mengancam, tetapi kami rindu Tuhan. Di masa pandemi Corona membuat kita lebih mengerti bagaimana itu kesulitan mendatangi ibadah. Bahkan semua yang datang ibadah hari ini pun menerobos bahaya, bisa tertular virus Corona. Bukan berarti saya katakan yang di rumah berarti kurang merindukan Tuhan, bukan. Karena sekarang zaman ini kita tahu bahwa merindukan Tuhan, cari Tuhan bukan hanya harus di gereja, bisa di rumah, bisa di mana saja. Fokus kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan, itu yang terpenting. Ada yang datang di gereja, tetapi hatinya jauh di luar. Jauh di luar, dengarkan firman, tetapi
sambil pikirkan banyak kekhawatiran yang lain. Ada yang di gereja tetapi sibuk main game. Itu biasa anak-anak kecil itu saudara. Anak-anak kecil, kalau orang dewasa tentu tidak lagi. Ada beberapa tahun-tahun yang lampau datang ke gereja dengan tujuan mau mencuri di gereja saudara. Waktu saya masih di Manado dikasih peringatan untuk satpam di depan, lihat siapa yang pulang sebelum selesai ibadah, coba periksa tasnya itu betul dia punya tas atau dia ambil tas orang lain. Sampai dikasih peringatan, kalau berdiri menyembah jangan biarkan tas di kursi. Nanti yang duduk di barisan belakang bisa ambil tasnya dan keluar langsung itu saudara. Di Ambon saya mendengar altar call, ketika altar call semua maju dan maju dalam hadirat Tuhan menangis-menangis. Pulang dulu di kursi menangis 2 kali saudara, karena dompetnya sudah dicopet di waktu dia sedang asik dalam hadirat, menangis. Duduk di kursi menangis 2 kali karena dompet sudah ada begitu saudara. Sampai begitu ada yang datang ke gereja tetapi hatinya jauh, bukan untuk cari Tuhan, dia cari keuntungan yang lain. Saya percaya setiap kita yang datang hari ini mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu pribadi saya temukan di dalam Alkitab yang bicara tentang kesungguhan, bicara tentang dia punya tekad. Ini pribadi yang luar biasa. Saya suka untuk sharing dia punya pengalaman hari ini. Namanya Yakub. Yakub artinya pegang tumit. Yakub ketika dia lahir dia langsung pegang tumit kakaknya. Makanya dikasih nama Yakub, pegang tumit. Dia begitu refleks. Saya berusaha, saya orang yang berusaha. Dan sepanjang hidupnya dia tunjukkan bahwa dia memang orang yang berusaha memperoleh sesuatu. Dia karena adik, dia tidak akan mendapat warisan berkat kesulungan, tetapi dia berjuang dan akhirnya dia peroleh berkat kesulungan itu. Dia yang diberkati sebagai anak sulung, dia tipu dan dia yang diberkati. Perjuangannya tidak selesai. Dikatakan bahwa karena dia tipu kakaknya Esau, Esau mengancam akan bunuh dia dan dia harus lari ke Haran. Mamanya Ribka panggil Esau, Yakub mari. Mama mau engkau pergi ke kampung halaman mama di Haran dan ambil istri di sana, karena mama mantu Ribka ini tidak cocok dengan 2 anak mantunya. Istri-istri dari Esau tidak cocok dengan Ribka, dan mama mantu Ribka bilang kepada suaminya Ishak, dia bilang begini, kalau anak kita Yakub ambil istri lagi sama dengan 2 perempuan ini, lebih baik kita mati sudah. Jadi mama mantu sudah protes keras kepada suaminya. Dia bilang, Yakub tak boleh ambil ini dari sini, mesti pulang ambil istri di kampung saya. Jadi Yakub kesempatan, dia sudah umur 40 tahun belum menikah, dan mama juga pesan pergi cari istri di sana di kampung mama di Haran. Jadi Yakub merantau 40 tahun dia, 40 tahun usianya maksud saya. Dia pergi merantau. Tiba di kampung Haran, pertama kali dia jumpa dengan Rahel di tepi sumur. Ini yang orang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama itu saudara. You know that? Dia jumpa dengan Rahel di tepi sumur sore itu. Dia menangis dan dia mungkin dalam hati ini sudah kita tulang dari tulangku. Itu kira-kira saudara ya. Dia jatuh cinta kepada Rahel, ketemu dengan keluarga mamanya. Dia tinggal dengan pamannya itu Laban. Beberapa waktu kemudian Laban tanya, kamu kerja kepada saya sekian lama, masa karena kita saudara kamu kerja gratis? Bilang, apa yang engkau mau untuk menjadi upahku? Yakub mau menikah tetapi tidak punya uang begitu saudara ya. Dia merantau tidak bawa apa-apa. Dan dia jawab, saya mau kerja 7 tahun untuk dapatkan Rahel menjadi istri saya. Laban jawab, lebih baik begitu daripada kita kasih kawan yang orang lain. Lebih baik dengan saudara. Oke, kerja 7 tahun. Dikatakan begini saudara, 7 tahun itu Yakub kerja keras. Siang-siang bawa kambing domba,
dan malam-malam belum tentu pulang. Jadi siang kepanasan, malam kedinginan, jaga itu domba-domba. Tidak boleh ada binatang buas, tidak boleh ada orang lain yang mencuri. Dia harus jaga, itu pekerjaan dia. Pekerjaan yang berat, saudara. Tetapi Alkitab mencatat begini, karena cintanya kepada Rahel, 7 tahun itu bagi Yakub, dia rasa seperti beberapa hari saja. Oh saudara, the power of love itu saudara ya. 7 tahun dia rasa ini cuma berapa hari saja ini. Cepat-cepat saja semua menikah sudah saudara. Jangan sampai terbalik. Saudara sedang bilang jatuh cinta, yang pacar baru datang 10 menit rasa lama, 1 jam, 2 jam. Pasti dulu dan dia. Itu terbalik, itu bukan cinta, itu benci itu saudara. Terus suka lihat dia punya muka lama-lama begitu. Yakub dia rasa 7 tahun itu cepat saja. Memang kita ada lari dari kakak di sana yang mau bunuh kita. 7 tahun ini tidak ada artinya. Tibalah malam untuk dia boleh menikah dengan Rahel. Oh, hati berbunga-bunga itu saudara ya. Dan ternyata ketika malam perkawinan itu tiba, Laban tipu dia. Kalau dahulu dia tipu kakaknya, tipu papanya, malam itu dia yang ditipu. Yang diberikan untuk menjadi istri dia adalah Lea, bukan Rahel, tetapi kakaknya Rahel yaitu Lea yang dijadikan istrinya. Kalau saudara pada posisi Yakub, kira-kira bagaimana saudara? Tar apa sudah? Toh orang tua hampir sama saudara, sama-sama cantik. Saudara dua adik kakak sama tinggi, warna kulit sama, rambut sama bagus, body sama, hidung sama mancung saudara, semua sama. Semua sama, suara pun sama, logat pun sama, bukan logat Leleoto, memang logat diharam saudara. Dodol logat bicara juga sama. Makanya malam itu Yakub tidak kenal ini siapa, dia tahu saja ini Rahel. Kalau kita bilang bedanya cuma sedikit, cuma di mata saudara. Rahel matanya berseri, Lea matanya tidak berseri, cuma beda di itu saja. Yang lain semua sama, cuma beda di berseri. Kira-kira saya arti maksudnya ini bedanya apa? Saya tafsirkan sendiri. Oh, Rahel ini dia punya mata berlapis begitu saudara ya, lebih bagus. Lea mata mungkin tak berlapis, mungkin sedikit sedikit begitu saudara. Cuma beda itu. Dan kalau kebanyakan orang pikir tak apa sudah, ini hampir sama juga kok. Tapi Yakub tidak. Dia tahu bahwa yang saya cinta itu Rahel. Saya syukur sudah dapat Lea, tetapi saya tetap mau Rahel. Bapak mertua jawab, karena ada di sini tidak biasa adik menikah lebih dulu daripada kakak. Oke lah, kalau memang masih mau Rahel, boleh, tetapi kerja lagi 7 tahun. 7 tahun lagi saudara menderita baru bisa dapat Rahel. Kebanyakan orang menyerah di titik ini dan berpikir terapa sudah ada Lea yang hampir sama, beda cuma 1% mungkin saudara dengan Rahel, dan banyak orang oke lah cukup sudah Lea. Yakub tidak. Oke, saya mau kerja lagi 7 tahun untuk dapat menikah dengan Rahel. Saya tidak mengajarkan poligami hari ini, tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk punya 2 pasangan hidup. Saya sedang menceritakan bahwa Yakub dia mau sungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Banyak kali kita mau mencari Tuhan, tetapi ketika sudah dapat yang lain, oke lah sudah cukup ini. Kita mau cari Tuhan, dapat kekayaan, oh sudah puas dengan kekayaan dan cukup sudah dengan Tuhan. Kita mau cari Tuhan, tetapi sudah dapat kesembuhan, dapat banyak mujizat yang lain, dan kita oh sudah, hidup sudah nyaman, hidup sudah senang, dan kita lupakan tentang Tuhan. Yakub dia mau tetap berusaha untuk mendapatkan Rahel yang dia cinta. Hari ini jangan sampai ada Lea-Lea yang membuat engkau dan saya melupakan Rahel. Ada banyak hal-hal lain yang menjadi Lea dalam kehidupan kita. Mungkin itu hobi, pekerjaan, dan banyak kesibukan lain di dunia ini yang mungkin menjadi Lea-Lea dalam tanda kutip dalam kehidupan kita, dan membuat kita melupakan Rahel yaitu Tuhan yang harusnya kita perjuangkan,
Tuhan yang mesti kita cari dengan segenap hati kita. Biarlah peristiwa Yakub yang berupaya sampai memperoleh Rahel dalam kehidupannya membuat engkau dan saya hari ini jangan melupakan Tuhan hanya karena kita punya banyak kesibukan yang lain, hanya karena begitu banyak berkat dalam hidup kita. Virus corona memberi umat manusia kesempatan di zaman ini. Kalau sebelumnya banyak kali kita berkata sibuk untuk banyak-banyak hal yang mestinya penting dalam hidup kita. Virus corona mungkin membuat banyak orang punya kesempatan lagi untuk yang selama ini, yang bertahun-tahun lalu mungkin dia katakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Sekarang ada banyak waktu untuk cari Tuhan. Ada banyak waktu untuk orang-orang yang kita kasihi. Ada banyak waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Ada banyak waktu untuk menyendiri dan melihat hidup saya ini bagaimana. Ada banyak waktu untuk introspeksi diri dan refleksi diri sendiri untuk mengalami hal-hal yang lebih dengan Tuhan. Ada banyak waktu untuk melihat ke dalam jiwa sendiri, perjalanan hidup kita, dan evaluasi diri sendiri. Bagaimana perjalanan hidup saya dengan Tuhan selama ini? Adakah saya masih mengasihi Tuhan seperti ketika mula-mula saya percaya kepada Dia? Ataukah sekarang kasih saya kepada Tuhan telah pudar? Seperti kata Alkitab, engkau telah kehilangan kasih-Mu yang semula. Sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan. Berdoa sudah menjadi hal yang membosankan. Baca Alkitab, perasaan jemu. Evaluasi diri sendiri dan mari berbalik. Jangan kehilangan kasih yang semula. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 berbunyi. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur berkata begini, ayat 2 ayat 1 mulai, ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 2. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya akan berusaha untuk terus dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan rasa tenang. Bukan dekat, bukan punya banyak uang, simpanan di bank, punya hal-hal lain yang membuat rasa tenang, punya koneksi dengan pejabat, atau punya lain-lain yang buat kita rumah yang bagus, yang buat kita rasa tenang. Bukan karena engkau dan saya hasil rapid test negatif kalau buat bikin kita tenang, bukan. Tapi biar dekat dengan Tuhan, kita merasa tenang. Amin. Biarlah perasaan tenang ada karena kita dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita buat dosa dan tetap rasa tenang. Itu bahaya, saudara. Jangan sampai buat dosa dan tetap rasa tidak apa-apa, semua orang juga bikin. Itu bahaya, saudara. Biarlah perasaan tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dikatakan bahwa pada akhir zaman orang tidak akan mau lagi mendengarkan firman yang keras-keras, tetapi firman yang menyenangkan telinga, firman yang tanpa lagi teguran, tetapi firman yang menindakbobokan. Hari ini mari masing-masing kita evaluasi diri, bagaimana Tuhan melihat hidup saya. Firman Tuhan berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau engkau dan saya menyangka bisa mempermainkan Tuhan, jangan mimpi. Manusia saja, pejabat-pejabat dunia ini saja tidak akan biarkan dirinya dipermainkan. Tuhan terlebih lagi tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita merasa Tuhan baik, tak apa-apa, hati-hati saudara.
Ayat firman Tuhan berkata, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Artinya bahwa sangat berbahaya. Kalau orang lain yang benci kita, kalau setan mau berusaha hancurkan kita, jangan takut. Ada Tuhan sebagai pembela kita. Tetapi kalau Tuhan yang marah, kalau Tuhan yang mau menghukum kita, siapa bisa tolong? Kalau Tuhan yang mau menghajar kita, tidak ada lain yang bisa tolong. Hanya Dia sendiri datang dan minta ampun kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia pasti suka mengampuni. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak suka melihat kematian orang fasik. Tuhan lebih suka kepada pertobatan. Kalau saya dan saudara ada berbuat dosa, berbuat jahat, ingat bahwa jangan lari dari Tuhan. Datang dan minta ampun. Tuhan, saya bikin salah. Saya menyesal, ampuni saya. Tuhan lebih suka mengampuni daripada menghukum kita. Sama seperti Bapak Ibu lebih suka untuk sayang anak-anakmu, kasih dia kesempatan untuk dipulihkan daripada hukum dia, siksa dia. Bukan itu yang orang tua inginkan. Orang tua lebih suka anaknya berubah. Demikian Bapa Surgawi dengan setiap kita lebih suka melihat kita bertobat dan Dia pulihkan. Bertobat dan Dia pulihkan. Saya mau mengakhiri kebenaran hari ini firman Tuhan dengan Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita menginginkan banyak hal dalam hidup ini, tetapi dikatakan cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti bahwa kita sudah tidak peduli dengan hal-hal lain, tetapi utamakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kegiatan kita. Hati kita fokus tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberkati keseluruhan hidup kita, aktivitas kita yang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat engkau dan saya merindukan Tuhan, evaluasi diri sendiri, dan pegang janji firman-Nya. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Garis bawahi kata penting di situ adalah setiap orang, bukan orang baik, bukan orang Kristen, bukan lain-lain, tetapi setiap orang yang meminta, setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetok akan mendapat, akan diberi, pintu akan dibukakan. Dan Tuhan tidak berdusta, Dia yang jamin apabila engkau meminta, engkau menerima, engkau mencari, engkau mendapat, engkau mengetok, pintu dibukakan bagimu. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita angkat pujian tadi dari awal seperti rusa rindu sungai. Mari pada kesempatan di ibadah hari ini, engkau pulihkan dirimu dengan Tuhan. Tuhan ada di antara kita, dan Dia suka untuk memulihkan umat-Nya. Tuhan suka memulihkan engkau. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungai.
lebih dari setiap kita rindukan. Tuhan rindukan kita. Tuhan rindu kepada anak-anak. Lebih dari siapapun merindukan Tuhan. Tuhan rindukan engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami umat. Tuhan, ini kami milik kepunyaan. Kami datang dalam doa hari ini, bahwa kami kembali kepadamu Tuhan. Dari segala situasi keadaan kami, bahwa kami kembali ke dalam rencana-Mu, bahwa kami kembali ke dalam pelukan kasih. Tuhan, bahwa setiap kami kembali kepada kasih yang mula-mula, hati yang berkobar-kobar, mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan tidak ada ilah lain di hidup kami, tidak ada berhala lain dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hobi, pekerjaan, dan banyak aktivitas kegiatan dalam hidup kami. Tetapi itu tidak akan menjadi berhala-berhala yang membuat kami melupakan Engkau. Pulihkan Engkau, pulihkan kami Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati yang merindukan Engkau. Bertakhtalah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau menjadi yang terutama, lebih dari segala-galanya. Biarlah kami merindukan Engkau seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Menerobos setiap halangan, menerobos setiap tantangan, sampai mendapatkan sungai yang berair. Kami terobos setiap cemoohan orang-orang, setiap penghalang-penghalang, dan berusaha untuk mengalami Engkau, berusaha untuk menemukan Engkau Tuhan. Kami percaya waktu kami berusaha mencari Engkau, Engkau telah lebih dahulu berusaha menemukan kami. Seperti anak kecil yang berusaha mengejar ayahnya, ayahnya akan menangkap, menggendong anak tersebut. Demikian waktu kami berupaya mengejar, mencari Engkau Tuhan, Engkau yang memeluk. Biar hanya dekat Engkau saja kami tenang, kami merasa aman, bukan dengan bersembunyi di rumah-rumah kami, bukan dengan bersembunyi di balik masker kami atau face shield kami, atau obat-obatan penguat imun yang kami minum. Bukan itu yang membuat kami merasa tenang, tetapi hanya dekat Engkau saja Tuhan Yesus kami merasa tenang. Daripadamu Tuhan Yesus, keselamatan kami, kesehatan kami, kekuatan kami, segala-galanya yang kami perlu. Biar Engkau menteraikan firman-Mu hari ini di hati umat-Mu. Bahkan saat ini Engkau temukan hati-hati yang menjadi mezbah, ada pujian pengagungan kepadamu. Pribadi-pribadi yang merindukan Engkau, kekasih-kekasih hati-Mu Tuhan. Biar di antara kami Engkau temukan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjadikan Engkau terutama segala-galanya, dan Engkau lebih lagi menyatakan diri-Mu kepada setiap kita. Engkaulah roh dan kebenaran. Engkau Tuhan adalah roh dan kebenaran. Bukan di atas gunung tinggi, bukan di Yerusalem, di bait suci, tempat untuk orang beribadah, memuji dan menyembah Engkau, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau menghendaki penyembah-penyembah demikian. Biarlah hari ini Engkau temukan umat-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran,
dalam kehidupan kami. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau pulihkan kami, Engkau pulihkan umat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kesempatan hari ini kami juga datang dengan membawa persembahan-persembahan keuangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan hati bersyukur kami mau memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur untuk misi, untuk diakonia, dan untuk pembangunan. Tuhan, dengan persembahan ini kami mengakui bahwa Engkau yang telah membuat berhasil usaha-usaha kami dan pekerjaan-pekerjaan kami. Dan Engkau yang mempercayakan kekayaan ini untuk kami dan keluarga kami kelola dan kami pakai mempermuliakan nama-Mu. Demikianlah siang hari ini dengan hati bersyukur kami datang dan membawa seluruh persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita beri aplaus untuk firman yang kita dengar. Yang memberi, sebelum itu kita akan dengarkan beberapa penyampaian. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh kebenaran firman. Ini dikatakan berbahagia bagi setiap kita, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus, saya ingin menyapa pada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau tidak berkeberatan, kami mohon lambayan tangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin belum ada, dan saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan bilangan jiwa baru dalam gereja kita. Tuhan berkati. Berikut saya akan bacakan ada satu surat dari PLN Persero. Himbauan untuk bayar listrik tepat waktu. Kepada yang terhormat terlampir, sesuai dengan data tunggakan non listrik PT PLN Persero LP Tobelo pertanggal 21 Juni 2020, maka masih banyaknya pelanggan listrik pasca bayar yang belum melunasi tagihan listriknya tepat waktu sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Oleh karena itu kami perlu sampaikan: 1. Pelanggan listrik pasca bayar agar dapat melunasi tagihan listriknya tepat waktu sebelum tanggal 20 bulan berjalan. 2. Bagi pelanggan yang tidak melunasi tagihan listriknya tepat waktu sebelum tanggal 20 bulan berjalan, maka mohon maaf aliran listrik di rumah atau bangunan pelanggan terpaksa kami putus untuk sementara sampai dilakukan pelunasan. 3. Apabila pelanggan terlambat melunasi tagihan listrik lewat tanggal 20 bulan berjalan, maka 2 bulan berturut-turut, dalam arti bulan sebelum pelanggan terlambat melakukan pelunasan dan di bulan berikutnya masih terlambat melakukan pelunasan, maka kami akan mengganti KWH meter pelanggan yang bersangkutan dengan KWH meter prabayar atau meter pulsa, dan wajib melakukan pembayaran tagihan sisa KWH apabila ada. 4. Dan apabila setelah 60 hari dilakukan pemutusan sementara namun yang bersangkutan belum melakukan pelunasan, maka kami akan melakukan pembongkaran rampung dan pelanggan yang bersangkutan diberhentikan sebagai pelanggan PLN. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih PLT Manajer Unit Pelayanan Pelanggan Tobelo Berti Lekato Besi. Ini menjadi perhatian bagi kita semua, dan biar kita bayar listrik tepat pada waktunya. Bapak sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk sementara ibadah kita masih tetap 1 kali, dan kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Terus berdoa, meminta Tuhan menolong setiap kita, tetap jaga kesehatan, jaga kekuatan, jaga jarak, tetap cuci tangan, pakai masker dimanapun kita ada, supaya kita juga jangan terjangkit dengan wabah yang ada. Tetap minum vitamin, saudaraku sekalian, supaya kita sehat, tetap kuat untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Demikian informasi untuk ibadah kita, dan untuk ibadah reguler belum terlaksana pada saat-saat ini, seperti ibadah YUT, ibadah WPI maupun ibadah-ibadah yang lain belum dilaksanakan, dan kita menunggu untuk informasi yang selanjutnya. Semoga cepat selesai.
Tetap bangun mesbah saudaraku sekalian di rumah, mesbah keluarga, mesbah pribadi, tetap berhubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Ini setiap merupakan pengumuman bagi kita. Tuhan berkati kehadiran kita semua. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadat kita di dalam doa. Saya coba semua berdiri. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku takut Engkau besertaku. Sekalipun badai topan datang menggema, ku tak gentar Engkau di sisiku. Maha besar Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau pemilik alam semesta. Engkau pencipta langit dan bumi. Maha besar Engkau Tuhan di hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau pilih, Engkau ambil kami dari dunia ini untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, untuk menjadi biji mata-Mu, anak-anak kesayangan-Mu. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan yang tiada habis-habisnya. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami percaya Engkau yang telah memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik di hidup kami. Engkau yang telah memulai karya keselamatan di hidup kami. Engkau juga yang meneruskan pekerjaan-Mu dan menyempurnakan karya-Mu Tuhan. Sampai pada akhirnya, pada hari kedatangan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam kelemahan keterbatasan kami, banyak kali kami gagal, kami jatuh. Engkau Tuhan yang terus menopang, Engkau Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Allah Roh Kudus buat penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, kesabaran-Mu, mengajarkan kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih kami boleh dalam keadaan seperti sekarang. Engkau tolong kami lebih lagi. Kami tidak takut akan hari esok karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Bukan kepada virus corona kami takut dan gentar, tetapi kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ada takut yang kudus kepadamu di hati kami. Biarlah ada gentar yang kudus kepadamu di hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan dan kami takut akan Engkau Tuhan. Ampuni semua kesalahan
pelanggaran yang telah kami lakukan. Dan biar Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami umat-Mu. Biarlah kuasa darah Kristus yang tercurah di Kalvari terus mengadakan pendamaian dalam kehidupan kami. Dan pulihkan kami sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Siang hari ini kami sepakat berdoa untuk semua kaum keluarga kami dimanapun berada, baik di rumah ataupun di kota-kota lain. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang menaungi seluruh keluarga kami, seluruh keluarga besar kami Tuhan. Dan pakai setiap kami sebagai alat-Mu, supaya digenapi bahwa seisi rumah kami diselamatkan. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini dan sepanjang minggu berjalan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Dan sama-sama kami mau mendoakan mereka dengan ucapan umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera. Biar segala berkat yang baik Tuhan limpahkan kepada kekasih-kekasih ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Untuk daerah Halmahera Utara ini Tuhan, kami sepakat berdoa dalam persiapan-persiapan untuk pemilihan pemimpin kepala daerah yang baru. Tuhan, Engkau pegang kendali atas segala sesuatu, sebab tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Bahkan bukan hanya di Halmahera Utara, di seluruh wilayah-wilayah di negara Republik Indonesia ini, Tuhan, mari Engkau yang tolong dalam segala sesuatu. Persiapan calon-calon ini dan juga masyarakat hatinya berada di tangan-Mu Tuhan. Seperti kata firman-Mu, hati raja-raja seperti batang air. Di tangan Tuhan, Engkau alirkan kemana Engkau mau. Biarlah hati masyarakat setiap daerah Engkau juga yang alirkan, arahkan kepada calon mana yang Engkau kehendaki menjadi pemimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan untuk ada keamanan dan ketertiban, bahkan kesejahteraan dan perlindungan-Mu Tuhan bagi daerah ini dan bangsa ini. Menolong setiap pemimpin-pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat menghadapi bencana virus corona ini. Bahkan seluruh masyarakat, Engkau beri kami hati yang bijak untuk kami bersikap dengan tepat menghadapi situasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mengakhiri pertemuan ibadah kami siang hari ini, kami rindu bahwa Engkau Tuhan yang secara khusus memberkati hidup kami. Umat Tuhan, mari angkat wajah-Mu di hadapannya dan bukalah hati dengan menadahkan kedua tangan-Mu. Terimalah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, mari sama-sama kita nyanyikan. Kuatkan hatiku di dalam-Mu, karena Yesuslah anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, kemuliaan-Mu, karena Yesuslah anugerah terbesar. Selamat siang, selamat pagi, sampai jumpa.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai bergelora. Itulah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Wih, artis pendatang baru. Sudah itu. Sudah ya.